Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan dan gado-gado kreatif. Kali ini kita membahas ini checkring atau pengaman pada sistem elektronika kendaraan. Baik sepeda motor, mobil itu sama. Jadi pesan yang akan saya sampaikan adalah ketika checkring sering putus atau checkring putus, maka jangan asal ganti checkringnya saja. Harus apa? Harus dicek jalurnya. Karena checkring putus itu pasti ada jalur yang short atau konslet. Nah, kalau dibiarkan bisa menyebabkan kendaraan terbakar. Nah, jadi jangan asal diganti. Misal ini ya, kebetulan kalau kendaraan ini kan ada tandanya ya, rumah ini ya sekringnya. Di sini ada tanda. Sekring mana yang putus misalnya? Oh, jalur ke speedometer. Nah, kebetulan ini yang bermasalah jalur ke speedometer, speedometernya mati. Nah, maka yang harus dilakukan bukan hanya mengganti sekringnya, tapi kita harus melihat jalurnya. Karena suatu saat kalau jalur itu masih tetap dipertahankan, maka sekring akan putus lagi atau bisa jadi akan menyebabkan kebakaran pada kendaraan tersebut. Yang kita bahas hari ini adalah sekring pada Vario 125 kan kawan. Ya, di sini ada banyak sekring ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kebetulan yang tengah ini putus, tandanya putus sebenarnya mudah. Kalau sekring seperti ini bisa dilihat secara visual. Di dalam itu ada plat besinya kecil, kalau itu tidak tersambung atau terputus maka dipastikan sekring ini sudah putus. Bisa dilihat atau dites dengan avometer juga bisa, tapi kalau ini kan bisa dilihat. Nah, langkah pertama yang saya lakukan adalah membongkar bagian atas kan kawan, karena memang kebetulan ini ada petunjuk. Petunjuknya apa? Ketika konslet ada asap, ini itu lebih dimudahkan. Awal mula munculnya asap, disitulah pasti ada short. Kebetulan ini kabel sudah saya urai, sudah saya bongkar, dan belum saya temukan sih, ini masih saya cari. Karena sementara ini belum ada tanda-tanda kabel rusak atau kelihatan kabel terbakar gitu kan kan. Nah, ini kan setelah saya perhatikan secara seksama, di sini ada yang terbakar nih kan. Ini satu paket nih, banyak ini. Sepertinya kok terjepit di besi ini. Ketika kendaraan berbelok, dia terjepit. Sebelum saya menemukan titik ini, sudah saya lihat semua satu jalur kan, kawan. Dari atas sampai ke bawah sampai ke sumber aki tadi atau baterai itu kan, kawan. Dan kebetulan ini yang saya temukan. Jadi harus kita eksekusi. Gimana eksekusinya? Kita bongkar dan kita pisahkan satu persatu. Kemudian kabel ini kita solatip ulang. Seperti ini kan kawan. Jadi ini satu kabel sudah hampir habis ini. Jadi harus kita sambung ulang. Yang luka-luka karena efek lelehan, karena ini kulitnya terbuat dari karet. Jadi ini seperti ini harus kita isolatif ulang atau disolasi ulang. Seperti ini. Ini kan luka ini. Harus disolasi ulang di posisi ini. Kemudian kita bungkus ulang. Nanti akan saya tambahkan karet di sini. Biar nanti ketika bersinggungan dengan besi di sini tidak terjepit lagi begitu kan. Ini sudah kita solasi satu persatu ya. Jadi yang luka-luka sudah kita solasi. Kemudian kita uji coba, kita pasang akinya dulu kan Kak. Kita siapkan sikring 10 ampere juga. Pasang. Kemudian kita pasang kutub baterai. Pemasangan kutub baterai seperti tutorial sebelumnya, kita memulai dari terminal positif. Jangan lupa. Untuk ini usahakan terpisah dulu ya, yang min ini kita jauhkan dulu. Ini ya. Kemudian kita pasang yang positif. Positif terpasang, baru kita pasang yang negatif.
dirapikan kembali tutupnya, pengamannya, karet ini. Sebelumnya ini tidak hidup kan kawan, tapi kendaraan bisa dihidupkan karena memang yang konslet di meter ini. Kita coba ya, tip ya, dan tidak ada masalah. Nah, baru kita proses perangkaian kan. Setelah kita isolasi tadi, kemudian bagian yang terjepit ini di besi ini kita beri karet ya, kita lilit karet ban untuk lebih mengamankan posisinya biar tidak terjepit kembali. Kemudian ini biar karet bannya tidak berubah posisinya, saya isolasi kembali kan. Jadi intinya begini kan kawan, jika ada sekring yang putus, jangan asal langsung diganti. Sebaiknya dicek dulu alur pengkabelannya. Jika terjadi short, segera diperbaiki jalurnya, baru diganti sekringnya. Begitu kan kawan? Karena resikonya lebih besar daripada apa ya? Jadi resikonya ini besar kan kawan? Jika hanya diganti sekring, kalau seandainya ganti sekring kembali putus, maka sudah short pastinya. Segera diganti, segera diperiksa saja. Jika kawan-kawan tidak berani membongkar sistem kelistrikannya, bawa ke bengkel yang biasa mengatasi hal-hal seperti ini. Cukup sekian kawan-kawan dari kami Gado-Gado Kreatif. Jangan lupa like dan subscribe channel kami Gado-Gado Kreatif, aktifkan tanda loncengnya dan selalu ikuti informasi terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.